Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tak bosannya dan tak lupanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan menjadi wasilah pula turunnya rahmat kepada kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bisa kita masuk ke dalam surganya Allah tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, ada seorang yang dia beribadah selama 500 tahun. Kemudian di akhirat dia ingin dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia merasa sudah banyak beramal 500 tahun. Masa dia tidak bisa masuk ke dalam surga tidak dengan menggunakan amalnya, maka dia merasa dia akan masuk surga dengan amalnya. Tidak, kata Allah, engkau masuk surga karena rahmatku. Dan dia merasa sudah banyak beramal, kemudian dia dibandingkan nikmat matanya saja dengan amal ibadahnya selama 500 tahun tersebut, itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat matanya saja, belum lagi organ tubuh yang lain. Maka kita beribadah ini dalam rangka ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi begitu banyak orang yang dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kebaikan-kebaikan, tetapi dia juga melanggar larangan Allah. Maka ini hal yang perlu kita waspadai dalam beramal, sehingga amal ibadah kita tidak hanya seremonial belaka, rutinitas saja, tetapi amal ibadah kita itu bisa benar-benar masuk ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga itu illa qila salaman salama. Di dalam surga tidak ada orang yang mencaci maki. Di dalam surga tidak ada orang yang menganiaya. Di dalam surga itu isinya adalah orang-orang baik dan benar-benar baik. Maka jadilah orang-orang yang seperti itu, berlatihlah, karena umur yang Allah sediakan di dunia ini untuk melatih kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang mana tadi malam saya menyampaikan satu hadis yang cukup perlu ada penafsiran lebih, yaitu adalah Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antaliqa ma'iyya birrijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhadun nas as-salah fa ufarriqu alaihim buyutahum bin-nar. Sungguh aku hampir saja memerintahkan agar salat ditegakkan, kata Rasul. Lalu aku perintahkan seorang untuk mengimami manusia.
Kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa ikatan kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri sholat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini kita perlu lihat ya. Jadi orang yang tidak mau ke masjid, tidak mau berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu itu diberikan ancaman keras sampai ingin dibakar rumahnya. Ini bukan berarti Rasulullah SAW ini mengancam kita dengan keras atau membenci kita atau memiliki akhlak yang tidak benar. Tetapi ada sebabnya kenapa hadis ini turun. Kalau sebab turunnya ayat itu asbabun nuzul. Tapi kalau ayat Quran Pak ya, kalau sebab turunnya hadis itu disebut asbabul wurud. Jadi sebab turunnya hadis ini, adanya hadis ini sebabnya apa? Karena pada masa Nabi SAW ya, dan pada saat itu sudah terjadi Isra wal Mi'raj, perintah salat sudah turun ya. Kemudian didapati oleh Nabi SAW sebagian laki-laki yang sehat mampu dan tinggal dekat masjid namun meremehkan salat berjamaah tanpa ada halangan. Karena pada saat itu juga ada orang-orang yang memiliki halangan tidak berangkat ke masjid, itu tidak mengapa. Tapi ada yang dia pada saat masa Nabi SAW dia sehat, mampu dan tinggal dekat masjid, namun meremehkan panggilan azan, tidak berangkat sholat berjamaah tanpa ada halangan apapun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Maka hadis ini turun dalam rangka apa? Sebagai teguran agar syiar salat berjamaah ya tidak diremehkan. Karena salat berjamaah ini sangat penting sekali. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ya tidak pernah melaksanakan ancaman membakar seperti itu ya. Karena Islam melarang untuk mengganggu orang, menyakiti orang dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman, seseorang tidak memikul dosa orang lain. Tapi karena Rasulullah SAW tidak ingin umatnya ini nanti di akhirat berpisah dengan orang-orang saleh, berpisah dengan orang-orang yang mau masuk ke dalam surga. Karena nanti akan ada penyaringan. Di akhirat nanti akan ada penyaringan. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar, itu semua akan terlihat mana yang dia betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mana yang tidak. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengenal orang-orang tersebut? Karena begitu banyaknya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Sebanyak itu manusia, bagaimana Rasulullah bisa mengenalinya? Yaitu mengenalinya dari bekas-bekas wudhu mereka dan langkahan kaki mereka ke masjid. Masya Allah. Dan mengumpamakan bahwa kalau ada kuda di tengah keramaian, ramai kuda itu, maka untuk melihat dari perbedaan kuda itu adalah akan terlihat dari kuda mana yang dia putih dan hitam. Ketika melihat ada yang putih, itulah umatnya Rasulullah SAW. Itu di padang mahsyar, itu difilter, disaring. Nah, sudah disaring, akan diambil lagi, kemudian akan dipisahkan lagi mana yang dia betul-betul melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan mana yang tidak. Karena semua boleh jadi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi apakah ada penggugur amal di dalamnya, itu akan disaring lagi. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu doanya berkali-kali ya disampaikan ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan ada orang yang muslim yang wafatnya tapi nanti tidak terkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ini. Jadi begitu detailnya.
Kemudian di dalam surga itu nggak ada yang namanya iri, dengki, ya hasad, itu nggak ada lagi orang seperti itu. Itu akan tersingkirkan, akan terfilter dengan sendirinya. Masuk ke dalam surga itu betul-betul orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul murni. Bagaimana dia melaksanakan ibadahnya, akhlak mulia dan seterusnya. Bisa kita bayangkan ketika di dalam surga itu ada iri dengki, Pak. Mungkin akan ada tawuran dalam situ. Di dalam surga itu akan ada perang, nggak akan ada lagi seperti itu. Karena di dunia ini, kenapa dunia ini akan ada perang, ada perselisihan, ya, ada percekcokan, itu ada karena hati-hati manusia itu sendiri. Ya. Tapi kalau di dalam surga itu illa qilan salaman salam. Yang terdengar itu hanya salam, salam. Ya. Salam selamat, sudah begitu saja. Tidak ada yang di dalam surga itu iri dengki, caci maki, enggak ada. Di dalam surga itu betul-betul orang-orang betul-betul secara vertikal dia hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, ini adalah asbabul wurud, asbabul wurud daripada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid itu. Tujuannya apa? Agar kita ini betul-betul mementingkan sholat berjamaah ke masjid, apalagi kita kalau tidak ada halangan. Ya, kecuali kalau kita sedang sakit, dalam keadaan mungkin dalam perjalanan, atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan, urgen dan seterusnya. Ya, ada uzur syar'i yang diperbolehkan. Tapi kalau kita sehat-sehat saja, mampu, kita bisa berangkat ke masjid, apalagi dekat dengan masjid, maka kita usahakan, kita paksakan diri kita untuk berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam kebaikan, selalu berusaha untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencapai rahmatnya Allah, dan dengan rahmatnya Allah itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa saya sampaikan, kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.